kita juga perlu menyadari bahwa sebenarnya marah kita itu lebih berasal dari dalam diri kita sendiri. Ada benih marah dan ada benih kasih sayang atau benih cinta di dalam diri kita. Yang rajin menyirami benih marahnya tentu saja jadi mudah marah dibandingkan yang tidak rajin menyirami benih marahnya. Nah, kalau kita lebih rajin menyirami benih marah kita atau menyirami benih cinta kita. Sebentar. Maksudnya menyirami benih itu gimana, Mas? Jadi gini, contoh ya, kalau kita melihat sosial media, kita begitu sering bermain sosial media dan cukup sering pula kita melihat banyak kemarahan di situ. Nah, tanpa sadar, di momen itu kita sebenarnya menyirami benih kemarahan di dalam diri kita. Akibatnya, benih tersebut makin tumbuh subur, semakin kuat. Dan kalau begitu subur benih tersebut, maka kita di momen-momen selanjutnya, kita jadi dikit-dikit marah, senggol dikit rusuh kitanya. Mungkin loh ya, kita ini merasa yang bikin kita marah itu adalah faktor luar. Penyebabnya di luar diri kita. Kita marah gara-gara hal-hal, situasi, orang di luar diri kita. Ya, asumsi itu ada benarnya. Tapi, kita juga perlu menyadari bahwa sebenarnya marah kita itu lebih berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi faktor yang lebih besar itu letaknya ada di dalam diri kita sendiri terkait marah ini. Jadi kita perlu hati-hati apa yang pikiran kita konsumsi sehari-hari. Jadi bukan hanya makanan ya, bukan hanya yang kita masukkan ke mulut kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita hati-hati. Karena kita pikir konsumsi itu ya pasti soal makanan atau minuman yang lewat mulut. Tapi ternyata kita juga perlu hati-hati menjaga apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukkan ke pikiran kita. Saat bermain sosial media, main game, nonton TV, berinteraksi dengan orang lain, kita perlu berhati-hati, perlu menjaga, kita perlu diet pikiran, istilahnya begitu ya. Menyadari apa-apa saja yang kita masukkan, yang kita jejalkan di pikiran kita. Sebisa mungkin kita tidak menyirami benih marah kita. Karena kalau terus-terusan kita siramin, ya seperti benih tanaman. Karena kita rawat, benih marah itu jadi subur. Lalu, kalau ada kejadian, situasi, kenyataan yang nggak sesuai keinginan kita, wah, langsung kita meledak, kita jadi mudah marah-marah. Dan yang juga penting, perlu kita sadari adalah, kalau kita ini marah, kita jadi menderita, dan bikin orang lain juga menderita. Bahkan orang-orang yang kita rasa kita sayang, kita cintai, bisa-bisa gara-gara kemarahan kita, mereka juga jadi menderita. Nah, selain benih marah, kita ini juga ada benih cinta atau benih kasih sayang di dalam diri kita. Kalau kita bermain sosial media, main game, nonton TV, berinteraksi dengan orang, baca buku, dan apapun yang kita lakukan, itu ternyata menyirami benih cinta dan kasih sayang itu, maka ya benih itu akan tumbuh subur. Kalau benih itu tumbuh subur,
energi cinta kita jadi lebih kuat, lebih besar. Kita jadi orang yang mudah bahagia, nggak mudah marah-marah. Bahkan ketika ada orang yang dengan sengaja memancing kemarahan kita tahu dia itu beneran dengan sengaja bikin kita marah gitu. Karena kita ya semacam dilindungi oleh energi cinta, dilindungi oleh benih kasih sayang yang tumbuh subur itu, kita bisa terampil merespon orang yang bikin kita marah itu dengan tersenyum. Wah, susah mas, tersenyum kepada orang yang bikin marah itu susah. Ya, memang susah karena kita tidak terbiasa, kita tidak terampil, tidak terlatih. Ya, bisa dimulai dengan tersenyum kepada rasa marah di dalam diri kita. Itu dulu. Lalu pelan-pelan, seiring berjalan waktu, kalau kita terlatih, maka kita bisa tersenyum pada orang yang bikin kita marah. Menyikapi orang yang bikin kita marah, kita perlu melihat lebih mendalam kepada orang tersebut. Ya, semacam kita bilang kepada dia, ya mungkin tidak perlu diucapkan secara lisan, bisa dalam hati saja. Aku tahu sebenarnya kamu menderita, makanya kamu berbuat seperti itu. Makanya kamu sengaja berbuat seperti itu untuk memancing marah saya. Aku tahu kamu melakukan itu didorong oleh derita di dalam dirimu. Dengan seperti itu, kita lebih bisa menumbuhkan energi cinta daripada menyuburkan benih kemarahan. Menumbuhkan energi cinta di dalam diri kita dan juga membantu menumbuhkan energi cinta orang yang bikin kita marah. Jadi sekarang ini kita perlu bijak dan berhati-hati. Dalam kegiatan sehari-hari, benih mana yang lebih sering kita rawat dan kita sirami? Benih marahkah atau benih cinta dan kasih sayang? Sekian video kali ini. Terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga selaras, dan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silahkan tulis di komen. Dan kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.